Betul Mas, banyak sih teman-teman yang ngomong daripada jangkrik ini kan apa sih jangkrik itu iwan kecil hasilnya juga segitu. Tapi setelah saya pikir-pikir yang paling utama itu perputaran uangnya, perputaran modal itu lebih cepat. Jadi kalau jangkrik panen 1 bulan 30 sampai 45 hari uang kita udah berputar lagi. Jadi kita modal cepat kembali. Kalau kita benar-benar mau konsen bener, jadi nggak main-main. Kalau kita main-main ya hasilnya ya main-main juga, tapi kalau kita benar-benar fokus, alhamdulillah lah. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya asal dari Surabaya, kebetulan ada di wilayah Depok ini sudah hampir mulai 2005. Jadi udah hampir berapa tahun? 15 tahun mungkin. Mulai beternak jangkrik ini kira-kira sudah 10 tahun lebih, mulai tahun 2010 mungkin, sekitar tahun 2010. Awalnya memang hanya iseng aja, hanya beberapa kotak, tapi setelah kita urus secara benar-benar ternyata hasilnya lumayan. Makanya sekarang dari hanya beberapa kotak sekarang ada hampir 50 kotak lah. Ya, tujuannya memang selain untuk menambah pemasukan juga kebetulan membantu tetangga sekitar, ya bagi-bagi rezeki lah. Tetangga-tetangga kan ada yang nyuplai daun pisang, ada yang nyuplai sayuran, jadi kita kerjasamalah dengan tetangga, intinya itu. Betul Mas, banyak sih teman-teman yang ngomong daripada jangkrik ini kan apa sih jangkrik itu iwan kecil hasilnya juga segitu. Tapi setelah saya pikir-pikir yang paling utama itu perputaran uangnya, perputaran modal itu lebih cepat. Jadi kalau jangkrik panen 1 bulan 30 sampai 45 hari uang kita udah berputar lagi. Jadi kita modal cepat kembali. Intinya itu sih sebenarnya. Samping itu gampang urusannya, nggak terlalu ribet. Itu kira-kira kalau kenapa saya nggak ternak yang lain, hanya jangkrik gitu aja. Sebenarnya itu motivasinya awalnya, hanya iseng-iseng ternyata bisa untuk nambah pemasukan, bisa untuk ya sekedar jajan masih ada lah pasti. Selama ini kebetulan sudah ada yang ngambil dari pengepul, jadi sempat kami nanya-nanya juga untuk apa, ternyata untuk pakan burung sebenarnya. Yang lebih ini untuk pakan burung selain untuk ikan, tapi yang lebih besar kayaknya untuk pakan burung. Jenis yang di sini jangkriknya jangkrik alam. Jadi jangkrik itu ada dua mungkin ya, ada jangkrik alam, ada jangkrik kalung. Jadi kita milih jangkrik alam karena di samping harganya lebih bagus, kemudian umurnya juga lebih agak panjang, dan peternak burung biasanya lebih milih jangkrik alam ini karena ukurannya pas buat burung. Kalau jangkrik kalung lebih besar-besar lagi, harganya juga di bawah jangkrik alam. Kebetulan alhamdulillah kita sudah di sana udah ada untuk pembibitannya. Jadi di peternakan ini selain produksi jangkrik, terkadang kita juga kalau pas kelebihan telur kita jual, tapi jarang, kita hanya untuk memenuhi ini aja. Kalau kita beli telur dari luar kadang hasilnya kurang memuaskan. Makanya kita setelah belajar ternyata gampang juga untuk pembibitan, mulai dari telur, penetasan sampai nanti berputar lagi diambil telurnya gampang sebenarnya kalau kita mau belajar. Kalau pakan jangkrik ini kan ada dua macam, yang satu mungkin pur ayam itu dari pabrikan kita beli, yang satunya lagi kan dari alam, jadi daun singkong bisa, kemudian pelepah pisang bisa juga, atau daun sawi. Cuman kami di ternak kami tidak pakai daun sawi karena ya pengalaman yang kemarin-kemarin hasilnya kok lebih bagusan pakai daun singkong. Ya, ini daun singkong ini disuplai oleh tetangga di sekitar sini aja, sama pelepah pisang juga gitu, dari tetangga-tetangga yang mau masuk ke sini, monggo kita terima gitu aja. Ya bagi-bagi rezeki lah istilahnya gitu. Karyawan hanya satu ya Mas. Nah, kebetulan di sini udah ada telur, jadi awalnya kita ambil mungkin sekitar 8 kilo jangkrik, kita taruh di tempat seperti ini khusus untuk pembibitan.
Dari situ nanti kita kasih media untuk bertelur, kita kasih nampan, kita kasih pasir. Pasirnya jangan terlalu kering. Kita taruh di situ. Setelah mungkin umur sekitar 30 hari lebih, jadi udah bersayap, dia akan bertelur dari situ. Kita biarkan dulu 4 hari. 4 hari kita ambil media tadi, kita ganti yang baru ya. Yang lama ini nanti kita ayak. Kita campur air, kita ayak, nanti akan telur itu akan terpisah sendiri, akan ketahuan warnanya kuning seperti bumbu masak itu, kuning itu. Nah, nanti setelah itu kita jerang, habis kita jerang sampai kering, baru setelah beberapa hari kita taruh di kotakan ini ya, kita kira-kira satu kotak ini kita kasih 3 on atau mungkin kalau lebih ya 5 on boleh, dia akan tumbuh. Mungkin yang 5 on nanti kita pecah lagi, jadi kita pisah lagi biar gak terlalu banyak. Nah, nanti setelah 30 hari dia akan siap untuk dipanen. Kita panen, kemudian kita kemas satu keranjang, satu karung yang plastik itu 1 kilo, 1 kilo jangkrik. Nah, itu udah ada, kebetulan dari kami udah ada yang ngambil, diambil biasanya tiap 2 atau 3 hari sekali, mungkin kadang 30 kilo, kadang 40 kilo. Selain itu jangan lupa, jangan kita habiskan jangkrik ini, karena kita juga perlu bibit yang baru lagi. Jadi indukan yang tadi itu udah habis, kita masih punya bibitan baru, mulai awal lagi, gitu prosesnya Mas. Jadi kebetulan saya ini kan petani ya, jadi petani setelah diambil oleh pengepul, nanti pengepul itu biasanya dia punya sales-sales. Nah, di sales-sales itu nanti yang akan mendistribusikan ke warung-warung, ke toko-toko pakan. Jadi kita udah lepas, kita hubungannya sama pengepul itu aja. Kalau dia pengepul ke warung-warung, udah kita nggak inilah. Kalau harga jual kita fluktuatif ya Mas. Jadi mengikuti inilah pasar. Kalau pas lagi panen bareng-bareng ya harga turun. Tapi kalau pas lagi musim kemarau biasanya jarang yang panen ya alhamdulillah agak tinggi. Tapi kalau kita ambil rata-rata ya kurang lebih 30.000 lah per kilo biasanya, atau 30 sampai 35 biasanya rata-rata harga dari petani itu. Kebetulan kalau di saya ini ada hampir 50 kotak. Itu rata-rata satu kotak kalau misalnya 15 sampai 20 kilo, kita ambil rendah aja 15 kilo aja. Kali 45 kotak misalnya, dari hampir 700-600 sekian kilo lah. Dikalikan misalnya harganya pas 30 ya hampir 19-18, sekian juta kotor bisa kita ambil. Itu belum dipotong operasional. Kalau dipotong operasional ya kalau 10 lebih. Operasionalnya kan hanya untuk beli pur sama karyawan itu aja. Kalau seperti pelepah pisang sama daun pisang yang ini kan nggak terlalu besar itunya. Ya alhamdulillah Mas. Ya buat tabungan-tabungan ada. Kalau kita bener-bener mau konsen bener, jadi nggak main-main. Kalau kita main-main ya hasilnya ya main-main juga. Tapi kalau kita bener-bener fokus, alhamdulillah lah bisa ada sisa lah istilahnya. Saya dulu belajar lewat internet juga, jadi lihat peternak yang lain. Tapi setelah saya jalani, kita nemu jalan sendiri. Ternyata memang belum tentu apa yang di tutorial di beberapa peternak itu cocok sama kita. Kita rubah, oh seperti ini nggak cocok, ternyata pakai yang ini nggak cocok pakai ini. Akhirnya nemu jalan sendiri lah istilahnya. Yang paling utama itu yang difikirkan adalah pembuangannya. Jadi kita mau jual kemana itu dulu, yang jangan sampai kita udah bikin kandang tapi kita nggak tahu mau dibuang kemana jangkriknya itu yang ini. Karena ini kan makhluk hidup, jadi dia tumbuh terus, sementara pembuangan nggak ada, akhirnya nggak laku lah itu. Kita harus cari jalannya dulu kemana ini kita buang itu. Yang paling utama itu sebenarnya. Ya namanya kita usaha itu ibaratnya kalau ada siang ada malam, makanya ada untung ada rugi juga Mas. Saya pernah rugi juga, jadi nggak instan tiba-tiba dapat untung sekian, nggak. Pernah juga di
mengalami apa dulu pernah ditipu, bukan ditipu, mungkin sales itu lupa atau gimana, sampai sekarang masih ada juga yang belum bayar sampai sekarang. Tapi ya udahlah, itu mungkin nggak rezeki saya, itu ada juga. Jadi hati-hatilah kalau milih, kita buang kemana si A, si B, si C, kita harus tahu dia gitu. Jadi mungkin kalau ada yang mau usaha jangkrik atau mungkin usaha yang lain, yang paling utama kita jangan main-main. Jadi kita kalau mau memang benar-benar fokus, kita fokus, jangan sampai kita hanya main-main sekedar coba-coba, ya nanti hasilnya hanya coba-coba juga. Tapi kalau kita fokus benar-benar, hasilnya insya Allah lebih bagus lah. Selain itu juga kita jangan sampai pelit ilmu lah. Jadi mungkin ada teman yang mau nanya, monggo aja. Dari situ sebenarnya kita secara nggak sadar akan menambah ilmu kita juga, karena belum tentu kita ini lebih baik daripada teman kita. Jadi saling sharing itu penting kalau kita mau usaha apa aja. Kalau jangkrik ini kebetulan saya sudah hampir 10 tahun, itu kalau peluangnya masih besar sebenarnya Mas. Jadi berapapun hasil yang saya ini ya habis pasti. Muncul juga peternak-peternak yang lain, dari situ kan kita bisa melihat sebenarnya pangsa pasarnya ini ada terus tiap ini, karena ya penggemar burung kan banyak juga, jadi terus saja kita ini aja. Terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit inspirasi saya untuk ternak jangkrik ini. Mungkin ada teman-teman yang mau beternak, monggo belajar di sini di peternakan jangkrik Sony Luwinanggung, kami terima. Dan jangan lupa untuk subscribe di vlog ini. Terima kasih.